Pada tahun 1994, kedudukan tentara Jepang di medan Perang Pasifik makin terdesak. Di berbagai medan pertempuran, Jepang menderita kekalahan, ditambah dengan timbulnya pemberontakan oleh rakyat Indonesia, maka kedudukan Jepang semakin terjepit. Pertahanan Jepang mulai rapuh, dan bayangan kekalahan sudah semakin nyata. Namun, Jepang masih berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Di kemudian hari, pada 1 Maret 1945, pemerintah Jepang di Jawa dipimpin oleh Saiko Shikikan Kumachiye Harada membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Zunbi Kyosakai. Yang diangkat sebagai ketua BPUPKI adalah Rajiman Widyodiningrat. Ia dibantu oleh dua ketua muda yaitu Ichibangase dan R.P. Suroso. Dalam kesempatan itu, Insinyur Soekarno tidak menjadi ketua karena ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi. Tugas pokok BPUPKI adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama-tama saya selaku ketua yang akan memimpin sidang ini. Di samping saya ada wakil dari Jepang dan tentu saja di sebelah saya lagi seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama untuk meraih. Kita bukan sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Silahkan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide atau gagasannya dalam perumusan negara ini. Saya harap saudara sekalian dapat berpartisipasi untuk kemajuan negara ini. Mohon izin Ketua untuk menyampaikan pendapat saya. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat. Saya ingin menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Adapun rumusan negara yang saya usulkan yaitu 1. Perikebangsaan, 2. Perikemanusiaan, 3. Periketuhanan, 4. Perikerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan demikian? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama. Yang hal ini merupakan pencerminan dalam periketuhanan dan juga rakyat ini. Kita merupakan rakyat yang suka kebersamaan sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silahkan kepada anggota lain untuk menyampaikan gagasannya. Mohon izin Ketua. Terima kasih kepada Ketua beserta Wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun usulan yang saya rumuskan adalah diantaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silahkan anggota lain untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Mohon izin Ketua, saudara-saudara sekalian setelah mendengarkan ini, semalam saya berpendapat bahwa dasar negara harus berdasarkan pada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Keamanan dan kebudayaan. Saudara-saudara besar, dasar negara yang saya usulkan usulnya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama dari dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat karena dalam kehidupan sedangkan kita menjalankan dasar kita pendapat sama. Dan petunjuk dari seorang pemain kita ahli bahasa Anjirnya memberikan nama kelima dasar yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya ajas atau dasar dari atas kelima dasar utulan kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu saya boleh
Kelas 3 tinggal 3 saja disebut sebagai trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan jika kelas satu menjadi satu, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih telah bersama saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan Pancasila atau Trisila ini dapat diterima? 3. Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno-Hatta. Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Mohon izin Ketua, saya selaku perwakilan para anggota sidang mengatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Soekarno tadi. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Chibamase. Ohayo gozaimasu. Selamat siang para hadirin yang ada di sini. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal sampai akhir. Dan saya menyimak juga poin-poin yang para hadirin berikan. Saya hanya ingin menyampaikan kalau saya itu setuju dengan hasil musyawarah tersebut yang telah disampaikan oleh para hadirin, dan selanjutnya akan dipertegas oleh Pak Ketua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Chibamase. Terima kasih kepada Mr. Chibamase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Sidang BPUPKI kedua memiliki agenda membahas rancangan Undang-Undang Dasar termasuk mengenai pembukaan preambul. Sidang kedua BPUPKI menetapkan pembentukan 3 panitia, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Masalah Ekonomi, dan Panitia Masalah Bala Negara. Sidang dilakukan pada 11 Juli 1945. Panitia Hukum Dasar yang ditugaskan membahas masalah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Mr. Supomo pada 14 Juli tahun 1945. Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar melaporkan hasil panitia kecil yang isinya sebagai berikut. Setelah sidang kedua BPUPKI berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, BPUPKI dianggap telah selesai melaksanakan tugas. Selanjutnya pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Sebagai gantinya, pemerintah Jepang atau Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan PPKI. One eternity later.